wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi aku suruh sini ngamal. Sini bus. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang saya kasihi, yang saya sayangi, yang saya banggakan, dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lain suaranya. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita atas taufik pertolongan hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kita digabungkan di majelis yang mulia beserta orang-orang yang mulia dengan kajian yang mulia. Semoga Allah memuliakan kita semua. Oleh karena itu mari kita memuji serta memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian Alhamdulillahilladzi bi'ni'matihi tatimmu sholihah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari yang cerah ini sepertinya mungkin ya kalau di daerah kita ini seru sayap pakan malaikat itu sedang menaungi wilayah kita. Kenapa? Karena di depan sana ada tempat kemuliaan juga, majelis ilmunya para mahasiswa. Di sebelah sana juga, kemudian di sebelah sini, di kanan kita, di sebelah kiri kita, kemudian di tengah kita. Jadi tidak ada kepakan malaikat yang kosong. Semuanya mengepakkan sayapnya, menaunginya, mendoakannya, serta memuliakannya. Jadi berbahagialah kita yang berada di tengah kalangan ahli-ahli ilmu. Yang sudah kita sampaikan kemarin, idza zahabal ulama, seandainya apabila mana ulama itu sudah pergi, ahli-ahli ilmu, semuanya akan sama. Apakah dia orang awam atau dia orang bergelar, apakah dia orang yang tidak punya jabatan dengan orang yang punya jabatan, sama semuanya, tidak ada beda, semuanya rendah kecuali ahli. Jadi suatu wilayah, di suatu daerah, kalau orangnya tidak suka dengan ilmu, tidak ada kajian di dalamnya, Bu, tidak ada pendidikan di dalamnya, yang ada orang bodoh, dengan siapa aja sama, kata para ulama begitu. Kajian kita kemarin bahwa zaman itu akan dikatakan buruk, rusak, tidak ada kemuliaan di dalamnya. Padahal teknologi apa? Canggih ya, Bu. Ekonomi lebih tinggi daripada zaman dulu kala kita. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata tafsirnya Ibnu Abbas bukan itu maksudnya. Maksudnya zaman itu makin buruk secara umum ya. Ketika ilmu itu diangkat dari suatu negeri, keberkahan diangkat dari suatu daerah tersebut dengan cara apa? Cara diangkatnya ilmu. Tidak ada lagi yang mau beramal ma'ruf nahi munkar. Kalau punya ilmu harus diganti dengan materi.
gelarnya harus dapat segini. Saya kan punya kemampuan ini, kerjanya di sini. Nggak ada lagi yang model kayak gini, jarang Bu. Tapi pada suatu masa akan datang seperti itu kata para ulama. Tidak ada lagi yang amal ma'ruf nahi munkar. Tidak ada lagi orang jahat mau datang ke majelis ilmu. Itu namanya zaman makin buruk. Tapi teknologi emang makin maju Bu. Orang kalau mau cari hadis tinggal cari di Google, cari ayat langsung. Anak saya itu harus isi setiap mau sekolah buat nyari ayat. Nanti guru nanya langsung ada, guru nanya langsung. Dulu kita kalau nggak bisa Bu, jarang bisanya makanya. Tapi anak sekarang ditanya langsung bisa. Kenapa? Karena ada teknologi. Bukan itu maksudnya kemajuan atau kehebatan suatu bangsa itu. Makin memburuk bangsa kita, bangsa dunia, lingkungan, masyarakat, peradaban tuh makin buruk kata Rasulullah. Semakin kesana, semakin kesana, semakin kesana. Akhlak manusianya pun makin buruk. Iya, makin terbelakang, makin cabut. Mungkin gayanya makin hebat, bajunya makin bagus. Iya, wajahnya makin glowing. Tapi akhlaknya yang tidak akan pudar dan tidak akan tergerus dengan zaman, hanya ahli-ahli ilmu. Makanya saya selalu begini ketika duduk di kursi sofa ya, atau lagi jalan, ya Allah, Engkau karuniakan dunia yang paling besar daripada jabatan harta anak bangsa. Apa? Ilmu. Karena dengan ilmu kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu kita diangkat, dengan ilmu kita dimuliakan. Kadang ada orang udah datang pengajian juga, nggak dapat ilmunya Bu. Padahal udah Allah kirim datang ke pengajian. Ada yang nggak dapat. Kita mintanya kepada Allah udah datang ke pengajian, dapat ilmunya. Gitu. Saya berpikir bagaimana orang nggak digiring datang ke duduk di masjid. Ilmu boro-boro yang datang aja belum tentu dapat semua. Ya mungkin ada yang 1/4, ada yang setengah, ada yang 3/4, ada yang semuanya ada. Tergantung kemauan niat dan permohonan kita tolong terus sama Allah. Semakin orang itu takwa, semakin memohon, semakin meminta, semakin ada keinginan, itu semakin banyak dapatnya. Tapi semakin saya aja yang penting datang, nah itu enggak masalah itu dapatnya. Paling rugi Allah tidak bimbing orang-orang untuk duduk di majelis ilmu. Itu yang paling rugi Bu. Gimana mudah? Duduk aja nggak mau. Sebetulnya mau dan nggak mau itu pertolongan Allah Bu. Semakin suatu kampung diberikan taufik oleh Allah, suatu negeri diberikan taufik oleh Allah belajar, berarti bangsa tersebut, lingkungan tersebut Allah memberikan terhindar dari keburukan, kerusakan suatu bangsa. Itu aja saya melihatnya. Dan termasuk di Ciputat, luar biasa Bu, yang hidup di Ciputat nih semuanya di daerah apa ya namanya, sekelilingnya lah ya, yang bukan sekeliling sini, berarti itu dikelilingi oleh ahli-ahli ilmu. Itulah yang akan dijaga oleh Allah suatu lingkungan, suatu bangsa, suatu negeri dari keburukan. Kalau kita lihat lagi secara makro, secara luas ya, besarnya, lihatlah suatu bangsa yang di situ pendidikannya lebih mereka apa namanya, lebih mengutamakan kan bangsa terangkat ya, bangsa-bangsa yang terbelakang. Itu maaf ya yang orang-orang yang Afrika yang itu, kenapa mereka luar biasa itu dari segi ekonominya, pendidikannya jauh itu. Dilihat dari pendidikannya, dari ilmunya. Tapi makin menguasai ilmu, dia makin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
orang Tuhan kemarin, ya. Kita makin semangat untuk belajar. Kalau ruh kita semangat buat belajar, kita kan punya buah itu keturunan kita. Insya Allah itu akan mengalir, memberikan cahaya. Ilmu itu kata para ulama, ilmu ilmu itu cahaya. Orang sudah bilang ilmu nurun, ilmu itu nanti keluar kata cahaya. Jadi suatu rumah, suatu lingkungan yang abennya kebanyakan kecenderungannya senang dengan ilmu, maka keturunannya pun insya Allah begitu. Kalau di suatu rumah, suatu lingkungan atau daerah gitu ya, kurang begitu optimis dengan pendidikan, maka lihat kesananya akan lebih buruk lagi. Insya Allah kita akan dirahmati ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Badiru bil amali sab'an, segeralah kamu untuk menggapai 7 hal, tantaziruna illa aqran munsiya. Jadi bersegera kalian dalam beramal, berbuat sesuatu sebelum datangnya 7 perkara. Kalau yang diceramahkan Bu Zainab, igtan khamsan qabla khamsin, persiapkanlah 5 hal sebelum datang 5. Ini ada hadis Nabi lain lagi, Bu. Jadi ternyata persiapkan itu bukan hanya 5, hadis lain 7. Jadi bersegera kalian berbuat baik sebelum datang 7 hal. Apakah kamu menantikan kecuali sesuatu itu kemiskinan datang? Yang kemiskinan itu munsian, bisa melupakan kalian untuk beribadah, bisa melupakan kalian untuk taklim, hidup di masjid ini. Jadi persiapkan sebelum datang. Yang pertama, kefakiran yang bisa melupakan, ghinan mutghiyan, atau kekayaan yang bisa membuat seseorang melampaui batas. Kaya biasanya sombong, jangan itu datang gitu terjadi. Au maradan mufsidan, atau sakit yang dapat melemahkan beribadah kepada Allah. Kalau orang kan biasanya lemah, malas kan, biasanya 8 rakaat tahajud nggak bangun sama sekali karena badannya sakit, nggak bisa jalan dan sebagainya. Yang penting sholat wajib pun mungkin di tempat gitu. Au haram penidan, atau tua renta yang dapat melemahkan. Orang udah tua renta biasanya ingetannya aja banyak lupa, ya Bu ya. Tadi nyuruh makan, udah makan, 3 jam kemudian bilang belum makan. Kata emaknya, itu takal itu ditebas tuh, ngalangin depan rumah tuh. Besoknya marah-marah dia. Ini siapa yang nebang pohon ini? Udah dia yang nyuruh. Udah tua begitu, Bu. Kadang omongan yang baru 1 jam diulang lagi sekarang. Itu masa kecil lagi. Lebih. Masa kecil kalau udah ada yang kita jalan duluan. Kita semuanya jangan pusing.
Bu Yunus itu saya banget. Lanjut ya Bu ya. Mautan mujhizan awid dajjal, atau kematian yang dapat, kematian itu menjadi akhir gitu. Awid dajjal atau menunggu datangnya dajjal. Masyaallah ghaibiyun nazaru sarrun ghaibin yunazaru. Ia adalah sejelek-jelek ditunggu. Yuntazoro itu yantazizoran, artinya menunggu gitu. Makanya kalau santri itu kalau bilang sama teman intazir, tunggu jangan tinggal ya, intazir. Awis saatu adha wa ammar, atau menunggu datangnya hari kiamat. Pada hari kiamat adalah sesuatu yang sangat berat. Adha wa ammar, sesuatu yang sangat berat dan sangat menakutkan. Mari kita bahas satu-satu ya. Semoga Allah menolong saya untuk menyampaikan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. An Abi Hurairah, hadis ini dari Abi Hurairah. Pada zaman dulu ada seorang ibu dan seorang bapak. Ketika mereka menikah, inginkan anaknya itu hafal Al-Quran, hafal agama, jadi ahli agama, jadi ulama besar gitu. Kemudian ketika mereka dikarunia oleh Allah istrinya hamil, kemudian pada umur 2 tahun dia melahirkan, dia didik dari bayi, dari makanannya yang halal. Tidak pernah dia mau memakan makanan yang subhat aja nggak mau, yang haram. Karena ingin menjaga si jabang bayinya ini jadi anak yang hebat. Pada umur 2 tahun bapaknya meninggal dunia. Tapi tidak menyebabkan si ibu ini ingin mendidik anaknya menjadi seorang ulama. Kemudian dia arahkan, dia bimbing pada umur sampai dia besar, dilalui. Ketika umur 4 tahun ini buta, tidak bisa melihat. Tapi apa? Allah beri kelebihan. Sekali mendengar dia langsung hafal. Dengar kiainya di majelis mengucapkan, melantunkan ayat, teman-temannya menghafal Quran, dia kan nggak bisa. Apa yang dengar dari temannya, apa yang didengar dari gurunya langsung dia hafal. Apa kata gurunya? Dipanggillah dia. Coba kamu sebutkan apa yang sudah saya amalkan dari A sampai Z. Yang lain gak ada yang bisa. Dipanggil satu, siapa kan ketawa ya. Yang cerdas itu biasanya lagi kan. Anak ini sanggup. Hal yang lain teman-temannya umur 8 tahun, 10 tahun, dia 4 tahun. Kecerdasannya luar biasa. Kemudian setelah dia remaja, sama gurunya, karena dia sudah hafal Al-Quran, dia suruh belajar hadis. Ketika dewasa, Allah memberikan karunia yang luar biasa. Dia kembalikan lagi penglihatan. Kemudian dia menghafal hadis, menghafal ilmu-ilmu agama yang lain, para ulama, kitab-kitab dan sebagainya. Maka jadilah dia seorang ulama yang terkenal dengan nama Imam Bukhari. Masya Allah. Beliau punya kitab Bukhari. Itu kumpulan kitab berapa kitab? Kita kenal Bukhari, Muslim. Muslim itu ulama yang lain. Cuma ketika mereka bersepakat, suka dibilang muttafaqun alaih. Mereka bersepakat. Jadi siapakah Imam Bukhari itu? Beliau adalah yang besar. Hafal Quran, hafal hadis, hafal ilmu agama, tafsir kita Jadi kalau ibu baca kitabnya, saya punya kitabnya juga, yang
Kita minta takzim keberkahan ilmu dari beliau. Nah lanjut ya Bu ya. Jadi yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Bukhari radhiyallahu anhu, Allah meridai beliau. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian dalam beramal soleh. Wasari'u ila maghfiratin, surat Al-Imran ayat 133. Wasari'u ya. 133. Setelahnya 130. Kita akan bahas ini. Maksudnya bersegeralah sebelum datang 7 hal. Apa itu 7 hal? Tantaziruna illa faqran munziyah. Apakah kalian akan menunggu kecuali kepakiran itu akan melupakan kalian? Apa? Biasanya kalau orang lagi serba kekurangan, atau rumah aja masih ngontrak, kepikiran aku pengen bersedekah bangun sekolah, kepikiran ada apa namanya masjid itu infaknya namanya wakaf. Kepikiran rumah aja masih ngontrak, pengen ngewakafin tanah sekian, pengen ngewakafin buat bangun tiang-tiangnya, pengen ngewakafin beli genteng. Ada kepikiran nggak Bu? Nggak ada kalau udah fakir. Ketika disuruh diminta sama tetangganya, yuk ngaji yuk ke Majlis Taklim. Aduh, anak belum bayar SPP, aku juga belum bayar kontrakan. Saya usahanya cuma jualan nasi. Contohnya ini udah disampaikan oleh Rasulullah. Karena nggak Bu, pilih jualan cari uang buat bayar kontrak, katanya karena suami tidak mencukupi, atau pilih pengajian. Jadi kalau begitu nanti nggak punya duit, sekarang bisa nggak punya keluar. Jadi nanti kalau udah cukup anakku bayar semesteran, gak terlalu ngoyo cari duit, aku insya Allah bisa tahajud, aku insya Allah bisa baca Quran banyak. Kalau baca Quran baris juga bisa Bu. Ini yang banyak, insya Allah haji dan Majlis Taklim. Jangan tunggu begitu dulu, setelah masih dikasih nafas oleh Allah dan sehat, kerja terus. Gimana bilang anakku begini, ini kebutuhan ini. Kalau kita yakin sama Allah, ya sama Allah, amanu, kemudian bergerak beramal soleh, yang lainnya akan dicukupi. Nah itu ditakut-takutin terus ngikutin arahan setan. Setan itu nyuruhnya apa? Inna syaitan ya'idukumul faqra. Sungguhnya setan mengajak kamu, nanti kamu tuh rajin aja. Kalau kamu usaha udah kayak tetangga, dapat ini, punya ini beli itu. Kamu sih kemarin infaknya kegedean, harusnya orang lain masuk 10.000, kamu 100.000, nanti kan berkurang duitnya. Itu arahan. Ibu kayaknya baru ya, Masya Allah. Tadi kan pakai masker. Nah ibu pas dibuka, sepertinya saya baru kenal. Masya Allah ibu, maaf. Boleh buka lagi Bu biar saya kenal. Salam kenal. Namanya siapa Bu? Bu Susilo. Sahabat teman tetangganya Bu Yanti. Daerah mana Bu? Oh Gosor, Bu Susilo. Dipanggilnya Ibu apa? Oh Bu Susi.
Atau ini Bu, jadi nanti kembarannya bisa dengan presiden. Oh, Bapak Yudhoyono. Jadi ini Bu ada sahabat kita yang baru namanya Susilo. Punten Bu, dari tadi saya agak bertanya-tanya. Tapi karena yang baru itu nanti ada 3 orang ya. Ini yang baru kali karena pakai masker. Punten ya Bu ya, Bu Susilo. Alhamdulillah, salam kenal saya namanya Bu Vila. Ini sahabat saya semua Bu. Nanti Ibu memperkenalkan diri sama Bu Susilo ya. Jangan Bu Susilo yang memperkenalkan diri, karena Ibu adalah tuan rumah beliau, tamu hari ini. Jadi minta perkenalan. Kalau bisa ngasih apa gitu kan kamu ya Bu ya. Bulan hari ini nggak ada yang pas. Kita lanjut ya Bu ya. Nanti kita lanjut pembicaraannya setelah pengajian. Semoga Ibu berkenan di pengajian kami. Amin ya Allah. Kita lanjut. Jadi begitu ya Bu. Nunggu ibadah, nunggu beramal soleh. Jangan nunggu ketika kesempatan itu sempit. Jangan nunggu ketika nanti deh, sekarang lagi repot. Begitu kata Nabi. Sekarang kamu merasa bisa enggak melakukan itu? Lakukan dengan maksimal. Bekerja pada saat ini, hari ini, jangan besok. Perbuatan terbaik maksudnya. Karena kalau nanti sore, nanti besok, emang kita bisa jamin? Enggak ada yang bisa jamin. Kata para ulama, ketika mereka menyatakan bahwa ada 5 hal. Salah satunya termasuk para malaikat, termasuk para nabi, termasuk apalagi kita, enggak ada yang tahu bakal akan terjadi di jam yang akan datang, di hari esok, apalagi lebih kesananya. Enggak ada yang tahu. Rasulullah pun tidak tahu kecuali dikasih info Allah. Kecuali kan suka ada kata Rasulullah, nanti pada suatu saat, pada suatu zaman akan datang zaman begini. Karena Allah kasih tahu. Selain itu pun tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam ke depan. Maka kata Nabi, jangan nunggu. Kalau kita punya pada hari ini, kalau kita sehat pada hari ini, kalau kita mampu pada hari ini, keluarkan, lakukan. Jangan waktu kosong untuk berleha-leha. Iya. Besok nggak ada kemana-mana. Besok aja deh. Ya, sekarang masih bisa sebetulnya dilakukan. Hingga nanti deh. Kalau saya ngaji itu kalau udah nggak ada biaya anak sekolah. Saya kan lagi kerja nih sekarang ya. Atau kalau udah cucu gede-gede, kalau yang punya cucu ya, punten ya. Pokoknya kalau agama itu seperti kalau itu Bu, ketika Ibu sindir itu enggak, saya tidak ada keinginan untuk nyindir Ibu, cuma saya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Saya pengen kalau ceramah yang menyenangkan ibu-ibu semua, yang bikin tersinggung enggak. Saya mah enggak begitu Bu. Selama kata Allah sampaikan ini, yang punya cucu alasannya sibuk, saya akan sampaikan. Ibu jangan nunggu cucunya udah gede baru bisa ngaji. Emang kita siapa yang jamin? Emang kesempatan siapa yang menjamin nanti sore, nanti besok saya lapang? Nggak ada. Dia aja nggak tahu. Malaikat nggak tahu. Malaikat tahunya kalau dikasih tahu sama Allah. Begitu kata ulama. Ada hal, salah satunya waktu, nggak tahu kapan jadi apa. Kemudian bakal dapat musibah apa setelah ini? Apa kita ini taat? Apa makin maksiat setelah pulang dari sini? Nggak ada yang tahu Bu. Kita udah semangat aja, kan habis pengajian pasti taat. Nggak ada yang jamin dan nggak ada yang tahu apakah bakal taat atau maksiat hari ini, sore atau besok. Nggak ada yang tahu.
Jadi jangan nunggu nanti lakukan pada saat saat ini. Kan simbolnya agim ya. Lakukan pada saat ini. Apa tuh Bu, ada tiga kalau nggak salah? Iya, pada saat ini. Apalah itu, carilah Bu ya. Pokoknya intinya itu, jangan menunda-nunda perbuatan amal soleh. Aulinan mutliyan, atau nanti kalau udah kaya Allah, kalau udah kaya kata Nabi, aulinan mutliyan, jangan nunggu kalau udah kaya, karena kalau udah kaya biasanya suka melampaui batas. Kalla innal insana layatgha, kalla, benar kamu, pasti, inna, sesungguhnya, ada itu kalimat taukidnya. Jadi kalau ada kalimat itu menyatakan pasti, yakin, kayak gitu, itu tuh kebanyakan orang begitu gitu Bu. Kalla inna insana layatgha, mereka itu pasti bakal melampaui batas. Banyak yang melampaui batas. Jadi kalau orang miskin bilangnya begini, nanti saya kalau udah punya bakal bersedekah. Kalau udah sehat banget, nggak banyak urusan, udah sehat nggak ada banyak urusan. Ketika sehat juga kalau banyak urusan bisa, banyak kerjaan nih, kita sehat badan, bisa nggak ibadah? Nggak bisa. Nanti aja lah kalau lagi luang, nanti aja duitnya. Sekarang masih sibuk tuh ngelain orang-orang pada beli. Kecuali pegawai pemerintahan ya kali yang di kantor gitu. Seperti itu termasuk nazar? Bukan nazar Bu itu. Artinya dia punya keinginan berbuat baik. Ada keinginan. Dicatat oleh Allah satu, walaupun tidak jadi. Kalau kita punya keinginan. Tapi kata Nabi, jangan berangan-angan doang gitu. Selama bisa pada saat ini, jangan nunggu nanti lagi. Kalau banyak lagi. Sekarang lagi sedikit aja. Bisa 5.000 setiap hari, 5.000. Bisanya seminggu 2 kali memilah lagi di sini doang. Nggak apa-apa. Apa kata Rasulullah? Amal yang aku cintai adalah adwamuha wa inqal. Hal yang aku cintai adalah yang terus-terusan, walaupun sedikit Bu, tapi terus-terusan. Ibu yang ngaji ke sini terus-terusan ngisi infak, itu berarti adwamuha. Walaupun sedikit, mau 5.000, mau 2.000, mau 10.000, tapi terus. Enggak. Saya pengen banyak nih, lagi semangat, masih 20.000. Sebulan kamu ngisi. Itu Allah kurang suka seperti itu. Jadi artinya walaupun sedikit terusan gitu ya Bu ya. Ibadah pun begitu. Jangan nanti kalau udah sehat. Walaupun 2 rakaat atau 4 rakaat duha, tapi dalam terus tiap hari. Enggak lagi malas hari ini, ntar aja deh besok aku mau rapel jadi 8. Hari ini pas besok ternyata sibuk juga. Ntar deh besoknya aku rapel jadi 16. Ntar dia rapel 16 Bu. Nggak suka. Allah nggak suka begitu. Kenapa? Karena akan dia yang mengatur waktu. Dia ikut campur urusan Allah. Kalau begitu, saya besok deh kayak gini-gini. Emang tahu bakal umur kita panjang? Kita tahu. Emang kita tahu bahwa besok kesempatannya lebih luas daripada hari ini? Kita nggak tahu. Nah itu artinya itu Bu. Jadi semakin orang beriman kepada Allah, sebetulnya semakin dia tidak menunda-nunda. Kenapa? Karena dia yakin yang memiliki hari esok, yang memiliki kita, yang memiliki kesempatan kita itu Allah, bukan kita. Jadi kalau kita suka bilang nanti deh akan begini, nanti deh akan begini, seakan-akan kita yang memegang kendali itu, padahal Allah yang memegang. Nabi pun nggak tahu, malaikat nggak tahu.
kecuali apa yang dikasih tahu oleh Allah. Apalagi kita bukan malaikat, bukan nabi. So tahu dong. So tahu dong. Iya, emang manusia itu banyak so taunya, kata Allah. Zaluma gula, manusia zalim dan bodoh. Jadi orang yang so tahu bodoh apa pintar, Bu? Bodoh. Saya mau membodoh-bodohkan diri saya aja. Ini peringatan buat saya, Bu. Kerasnya ngaji di sini, kata yang baru datang. Kerasnya bukan nyalahin orang, bukan menghujat orang, tapi pada diri kita sendiri. Manusia kalau dilembutin terus, kadang-kadang nggak ada yang tergugah. Tapi kalau udah agak dikerasin, langsung begitu. Biasanya Bu kemarin lembut terus. Hari ini kenapa agak keras? Karena Emang harus ada begitu. Karena sebelah keras kali ya, Bu. Jadi manusia itu ritmenya kadang kita alon gitu ini. Nanti harus ada agak tingginya dikit aja, tapi jangan tinggi terus. Kayak ombak laut. Ya, hidup itu seperti itu. Pasang surut. Iya, pasang surut. Lanjut ya, Bu ya. Nah, aumaratan oksidan atau ketika sakit yang sangat pokoknya melelahkan, menyakitkan dan sebagainya. Kalau itu kan nanti tapi jangan sampai sakit itu datang. Karena kalau sakit apapun yang kita lakukan tidak bisa. Dan kalau sakit satu, Bu, saya Filah kalau sakit gampang deh bersedekah, gampang berwakaf kalau sakit. Lagi kalau sakitnya didiagnosis sama dokter stadiumnya 3, apalagi kalau udah 4, Bu, habis semua saya bagi-bagi. Ini buat sekolah, ini buat anak yatim, ini buat ini. Kata Allah, nilaimu kalau sudah sakit akan rendah di mata Allah. Nilai harta yang kita infakkan ketika kita sakit, Bu, nilainya tidak semudah, tidak setinggi, tidak sehebat ketika kita sakit. Sehat. Ketika kita sehat. Berarti Ibu merhatiin. Sayanya yang lupa itu. Modus aja tadi. Jadi, kenapa kok bisa, Bu? Karena ketika sakit dunia itu tidak berharga. Tapi ketika sehat, pengen beli ini, pengen beli itu, pengen kaya, pengen cepat kekumpul ini itu, berharga sekali. Angan-angannya banyak. Tapi kalau sakit, apa yang aku bawa? Bagi. Ini yang akan aku bawa. Tapi kata Allah udah terlambat, nilainya rendah aku. Jadi jangan lupa, Bu, kalau mau bersedekah, infak, bersedekah, ibadah. Ya Allah, kalau saya sehat, saya mau tahajud jam malam. Kata Allah, niatmu itu rendah nilai. Orang kamu lagi sakit, ntar lagi aku cabut. Iya. Masih uang 10 juta lagi sakit, Bu. Kalau lagi sehat, Bu. Lagi sakit, Bu, benar. Ya Allah, sembuhkan sakit saya ya Allah. Langsung doanya panjang lebar. Kata Allah, lebih mulia 5.000 yang kamu keluarkan daripada yang 10 juta. Kenapa? Ketika orang sakit nilai dunia rendah di mata dia, Bu. Betul nggak, Bu? Yang baru datang ngaji, yang udah ngaji kemarin udah pernah dengar. Benar nggak, Bu? Benar. Saya pernah ngalamin dapat ujian. Banyak kan dulu belum ngaji, Bu. Belum ngaji dapat ilmu ini. Mudah banget, Bu, bersedekah. Banyak ini keluarin, hampir semuanya dikeluarin. Karena lagi mohon pertolongan Allah, dapat ujian, dapat musibah. Setelah saya baca kitab ini, ya Allah, ternyata rendah nilainya. Yang mulia itu, yang tinggi itu nilainya ketika kita sedang normal, sedang sehat, sedang tidak dikasih ujian apa-apa, itu nilainya luar biasa. Tapi kata-kata ulama begini, Allah itu maha penyayang. Kita udah ada niat, kita ada ngasih sedekah walaupun lagi sakit, Allah pasti melihat perbuatan kita dengan kasih sayangnya. Ya udahlah, saya terima, kata Allah. Makanya cepat sembuh sakitnya kalau orang banyak bersedekah. Lagi dikasih ujian anak, banyak bersedekah. Kata Allah, aku tahu ketika anakmu sehat kamu jarang bersedekah. Anakmu lagi soleh jarang bersedekah. Anakmu lagi ngeselin baru kamu sedekah. Aku melihatnya dengan kasih sayang. Kan as-shadaqatu tatba'un. Benar. Sedekah itu menghilangkan, membuang sial.
bencana, bala dan sebagainya. Niatkan, yakin sama Allah. Nggak ada kata terlambat ya Bu ya. Cuma nilainya kalau ingin di perimbangan, perbandingan antara sehat dengan sakit, ternyata nilai yang dikeluarkan oleh orang yang sehat itu lebih tinggi nilainya daripada orang yang sakit. karena dunia bagi orang yang sakit sudah tidak bernilai, rendah, masih ada nilai cuma rendah gitu. Maka kalau udah divonis dokter seminggu lagi meninggal, kemudian dia berwasiat kasihkan harta saya ke orang lain, bisa kata para ulama. Anak-anaknya nggak dibagi warisan. Maksimal sepertiga kalau sudah mau diambang ajal. Walaupun dia masih bisa ngomong gitu, tapi kata dokter ini umurnya sekitar sebulan 2 bulan lagi gitu, nggak boleh Bu. Jadi harus minimal maksimal sepertiga gitu ya. Digugurkan. Nilainya rendah. Iya. Nilai dari sedekah kita. Yang tinggi itu nilai dari sakit kita. Itu pun sakitnya kalau dia ikhlas ridho. Ngeluh. Kalau ngeluh nggak dapat Bu, malah dapatnya azab. Tapi kalau ya Allah saya ridho, sakit bukan sakit badan, sakit hati sama suami, sakit hati sama anak, sakit hati sama mantu. Ya Allah maafkan ya Allah, saya ridho. Itu nilainya baru lebih tinggi Bu. Dosa-dosa kita yang nempel, yang ada di kalbu kita itu berguguran, terus berguguran. Kata Allah, aku kasih engkau sakit, aku kasih engkau gelisah, aku kasih engkau resah, aku kasih engkau kekurangan. Sebenarnya aku menginginkan engkau ketika menghadap aku, ketika ajalmu datang, dalam keadaan bersih, yang bersih. Jadi kalau orang sakit sedang pengguguran dosa. Tapi kalau dalam beramal, bersedekah beda lagi. Itu nilainya rendah. Karena bagi dia nilainya itu rendah ketika sakit. Tapi kalau ketika sakit apa yang paling bernilai? Sehat. Jadi ketika dia ridho, dia ikhlas, dia nerima, ya Allah sakit dengkul saya ini udah 3 bulan gak sembuh-sembuh, saya ikhlas ya Allah, saya ridho ya Allah. Wah Ibu dosa langsung. Itu kalau buku tuh putih kembali. Tapi saya harus Ridho, ikhlas. Ya Allah anakku, saya ridho ya Allah, Kau hadirkan dia jadi amanah saya. Saya harus sabar ya Allah. Jangan ada kata yang buruk, jangan ada kata doa yang keluar yang buruk dari mulut kita. Tandanya orang yang ridho itu tidak ada kata, tidak ada ucapan yang mendoakan anak kita yang buruk. Kita doakan hanya yang baik. Itu tandanya orang ridho. Kan ridho, mau kayak apa juga, bener nggak Bu? Tapi itu butuh kesabaran. Karena derajat ridho paling tinggi, di bawahnya sabar. Sabar itu tingkat ridho. Kenapa? Karena masih ada berat, masih ada keluhan di dalam hati itu sabar. Sobiru, isbiru, wasobiru, ada lagi waro itu kata Allah. Wattaqullah, takwa itu tingkat ridho yang paling tinggi. Manusia itu udah mencapai derajat takwa. Lakum tatakun ya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bahagia Bu. Jadi kalau orang ridho itu hidupnya walaupun sakit Bu, itu bahagia. Ibu mau bahagia? mau. Udah kasih Allah kayak apa aja juga balik sakit mau itu terima, ridho. Ya Allah saya ridho ya Allah. Sebelum ngaji, medumel aja bawaannya. Tapi kalau udah ngaji, ya Allah. Walaupun masih sehat ya. Insya Allah. Auhawan muqnidan atau apa ini? Marodan tadi udah sakit yang tua renta yang dapat melemahkan. Saya tadi udah kasih tahu. Kalau udah saya nanti udah tua kan udah nggak ada biaya lagi, udah nggak ada mikirin anak ini itu lagi, mereka mencari kehidupannya sendiri-sendiri.
Saya insya Allah baru ngaji gitu. mau rajin ngaji nggak bakalan Ketinggalan. mau rajin tahajud, mau Quran aja duduk di kursi gini ya, kan udah nggak ngurusin cucu, nggak ngurusin anak, ngurusin nggak usah. Katanya kalau udah tuh mau baca Quran, kacamata di mana tempatnya? Kagak jadi ngaji kacamatanya bu, nyalip atau kacamatanya pecah, harus pesan 2 hari kemudian baru bisa baca Quran. Pas lagi baca, aduh dengkulku sakit, wah udah ke dokter, keliling ke dokter, ke dokter bisa seharian kagak jadi ngaji. Iya, udah gitu pas mau ngaji lapar, anaknya belum bawain makan, akhirnya ngedumel. Padahal udah dikasih makan tadi. Kagak jadi ngaji, kenapa ngedumel? Aku belum dikasih makan dari pagi, padahal udah sore tuh. Itu seger gugur mah. udah makan, lupa. Nah gitu, jangan nunggu itu dulu kata Allah. Ibu-ibu nih masih seger. Bu Yunus seger nih Pak, udah usia ya. Bu, kalau masih bisa tahajud, bisa baca Quran, bisa ngaji, datang Bu. Bisa ngaji, bisa bersedekah Bu. Ibu udah usia lanjut untuk apa? Ngumpul di akhirat, buat akhirat ya Bu, buat di alam kubur ya Bu ya. Nggak usah cinta lagi dengan dunia kalau kita sudah berumur. Tapi kita nunggu berumur Bu Alis. Saya mah nanti aja dah. Sekarang mah masih anak-anak. Kata Nabi jangan nunggu nanti, sekarang. Ini mah buat saya Bu. Saya juga Ustaz. Iya, buat semuanya. Nah itu jangan kalau udah pikun. Au haraman muqnidan. Ibu enggak pengen pikun? Enggak pengen pikun? Ada caranya kata para ulama. Rajin baca Al-Quran, tilawatil Quran. Ibu sampai ajal menjemput kalau ibu mau belajar ngaji di tahsin. Kan ada tahsin ya? Semoga Allah menjaga kita dari pikun. amin. Mungkin pikunnya ada 10%, ada 15%, ada mungkin kita yang nggak parah. Gantung bagaimana kedekatan kita kepada Allah. Sekarang juga kalau makin lemot Bu, benar Bu saya. Kalau mau ini tuh mikir dulu apa yang tadi ya Allah. 3-5 menit baru ingat. Ya Allah, saya tahu udah berkurang nih ini saya. Kurang minum. Bukan kurang minum sebetulnya, itu mah dari kesehatan oksigennya. Kalau manggil anak cuma sebut dulu. Iya. Kalau cuma itu doang masih mending ya Bu. Jangan sampai aku belum dikasih makan dari pagi sampai sore. Kasihan yang ngurusin ya. Iya. Kayaknya aku sholat dari tadi padahal belum. Jangan sampai kita ya Bu ya. Kita pengen ibadah terus sampai Allah memanggil kita. Amin. Diberi kekuatan oleh Allah, didengar Bu oleh malaikatnya sekarang, mengepakkan sayapnya. Kata Allah nanti ditanya, apa hai malaikat yang kamu dengar dari pengajian itu? Disampaikan semua apa yang dilakukan oleh kita pada saat ini. Insya Allah nanti diijabah oleh Allah. Kamu harus yakin. Jadi di sini itu kan kita ingin makrifat kepada Allah, tujuannya supaya kita yakin sama Allah. Nah, haraman tadi apa? Supaya nggak pikun? Sekarang Ibu telah diteliti ya oleh kedokteran. Ini Ibu udah jam berapa nih? 12. Lewat apa kurang? Saya mau menyapa supaya nggak pikun padahal ini. Udah Gimana nih? Udah tahu. Lanjut aja Bu. Penelitian ya. Saya kan dulu waktu muda saya senang keliling ikut seminar, ikut kajian, ikut pengajian. Itu kalau saya paling suka itu yang ngisi Profesor Dr. Zakiyah Derajat. Ibu ada yang kenal sih? Kapan kenalannya Bu? Saya kenalan langsung ngobrol ya, terus bertanya dan sebagainya. Ibu pernah lihat Profesor Dr. Yapi Ali? Ali Yapi apa Yapi Ali? Ali Yapi ya? Ali Yapi. Nah, suka ikut seminar beliau, pengajian beliau. Pokoknya profesor zaman dulu Bu, luar biasa deh. Saya
profesor zaman sekarang beda dengan profesor zaman. Beda Bu, zaman dulu jadi profesor sulitnya minta ampun. Ya, tapi beda keberkahannya Bu. Saya keliling, saya kemudian diskusilah dengan mahasiswa, dengan para dosen. Apa yang membuat mereka kok nggak ikut? Ternyata apa Bu? Beliau mengatakan otak manusia itu kalau didiamkan dia akan tumpul, kusut, mengecil Bu. Kalau udah mengecil dia banyak lupa. Yang harusnya lebar, ingat sana, ingat sini, jadi mengkerut. Supaya nggak pikun, coba kaji. Pertama yang dikaji ayat-ayat Allah. Dikaji bukan dibaca, dikaji, didalami. Ya mereka kan orang ngerti ya, didalami. Ya kalau kita pengajian lah kayak gini terus pun tafakuri Bu, insya Allah nggak gampang pikun. Baca, ada artikel baca yang bermanfaat. Sekali lagi, artikel-artikel itu tidak semuanya bermanfaat. Malah justru sebagian artikel yang tidak bermanfaat akan merusak kalbu kita. Baca yang bermanfaat, mendengar berita yang bermanfaat, mendengar kalau YouTube yang ceramah-ceramah yang membersihkan hati. Jangan kafir, apa tidak sesuai sunnah, itu merusak itu. Disalah-salahin orang ibadah. Nah, jangan itu merusak kita Bu. Walaupun kontennya ceramah, ada yang bisa merusak hati. Tadinya udah tenang, kok jadi saya kesel si Anu gara-gara mendengar ceramah si Anu gitu. Saya nggak tenang ya. Nah itu berarti ada sesuatu yang merusak kalbu kita. Jadi makanya doa sama Allah ya Bu, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila, supaya Allah hilangkan berita-berita yang merusak kalbu kita. Yang merusak kalbu kita itu lewat kuping Bu, lewat mata. Lewat apa? Ini inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Makanya yang akan ditanya oleh Allah itu pendengaran. Kamu dengerin apa hari itu? Dengerin pengajian, itu checklist positif. Dengerin apa? Dengerin lagu Cinggarong, apalah segala macam. Terus mata kamu lihat apa? Itu yang pertama sih apa tuh? Yang keduanya itu, tapi dilamain lihatnya itu kalau biasa anak masih begitu. Bu, saya sih lihatnya Bu, tapi dilamain sama aja. Kan yang kedua kalinya dosa. Ada lagi buka niatnya sih yang bagus. Dilihatin takut dosa kalau dihapus. Dilihat lagi yang kedua dosa. Jadi dilamain aja lihatnya. Modus kamu saya bilang. Lihatnya cuma sekali. Itu ya Bu ya. Jadi intinya kalau ingin nggak mau pikun gimana? Pertama baca ayat Allah, baca Quran yang rajin. Kedua pahami, pelajari, tafakuri. Insya Allah Bu nggak cepat pikun. Jadi senang gitu dengan ilmu Bu. Orang yang senang dengan ilmu insya Allah nggak pikun. Allah nggak pikun. Orang yang senang dengan ilmu. Karena beda Bu. Kalau orang nggak suka dengan ilmu, yang ingat adalah duit. Tahu, Ibu ada orang mau menikah, duit aku mana? Katanya di bawah situ. Yang dicari ditanya mas aku di situ. Kok itu doang? Kenapa? Karena ilmu lupa. Yang lebih dong mal itu artinya apa Bu? Enggak, mal bahasa Arab, bahasa Indonesia nya. Iya ya, bahagia. Kecondongan, mal itu dari mal itu kecondongan. Maka harta itu manusia condong dengan harta. Ibu suruh pengajian nih tadi jam 9, terus Ramayana ada diskon 90%. Yang tadinya 100.000 jadi 10.000. Ibu milih pengajian Ibu di mall. Udah jawabannya. Ada kecondongan ke sana. Jadi mal itu artinya condong seseorang terhadap, maka disebut harta.
Gitu ya Bu. Bener ya Bu Mila ya, bener pengalaman saya. Lebaran 3 hari lagi Bu. Ini saya terus ada diskon di Cilandak itu Citos ya? Bu, diskonnya 75%. Saya 3 hari sebelumnya ke situ belum ada diskon. Di situ disebutkan produk-produk diskonnya itu termasuk baju muslim. Saya belum beli. Ada yang ingin saya beli waktu itu. Tapi diskonnya dari jam 11 sampai jam 12 malam. Apa yang saya lakukan? Berangkat. Ya, ke sana jam 10 berangkat dapat baju itu yang harganya harusnya 350.000 jadi 100 ya. Allah. Tuh, berarti condong. Ini mah terus terang aja, enggak pura-pura solehah gitu. Enggak akan ini ajaib-ajaib. Tapi sekarang enggak. Mau ada diskon, mau ada apa? Ini 10 hari terakhir lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Kerjain ini. Sampai kalau mau kue juga pesan, mau baju pesan. Disayang nih 10 hari terakhir. Biarin tugasnya yang bikin baju, biarin tugasnya yang bikin kue. Itu tugas amal soleh mereka. Tugas amal soleh saya ini aja. Ya Bu ya, lanjut. Udah tuh yang apa tuh tadi? Pikun tuh udah apa tuh tadi kan? Masya Allah. Ya itu nah insan, nasia. Nasia apa Bu artinya? Lupa. Itu kan di sini munsian, orang yang lupa. Insan itu manusia itu artinya yang sering lupa. Sering lupa. Emang apa tabiat manusia itu lupa. Au mautan mujhizan, awid dajjal ini enggak usah ya. Atau ketika maut itu datang, kalau udah ajal datang kita nggak bisa melakukan apa-apa kan? Udah niat ini niat itu juga udah itu. Laula akhartani ila ajarin qarib. Kalau seandainya Allah menunda sedikit aja ajalku, apa yang akan aku lakukan? Sedekah. Karena pahala yang pertama yang kelihatan ketika kita masuk ke dalam kubur adalah pahala sedekah. Ibu ada ceritanya. Ceritanya saya mengutip dari seorang ulama. Ada seorang penggali kubur. Kemudian dia dikasih upahnya, belum dikasih upah uang waktu itu setelah dia menggali kubur. Dia dikasih lemeng. Tahu lemeng Bu yang suka bikin lepet ke tanah yang dikasih santan ya? Bukan. Kayak Bu Tati kemarin. Iya kayak gitulah ya. Dia dikasih upahnya itu dulu nih Bang, mungkin kecapean ya makasih gitu. Ketika setelah dikasih gitu, ada orang minta-minta. Kemudian ada orang minta-minta sama si penggali kubur tadi kan dia udah dikasih upahnya itu dulu, dibagi 2 lah ya. Kemudian dia ketiduran. Di dalam kubur tadi ketiduran. Ini cerita nggak tahu benar apa enggak ya Bu ya. Tiba-tiba datang malaikat mungkar nakir, marabbuka. Dia nggak bisa, man nabiyuka, dia nggak bisa karena emang yang kerjanya gali kubur tapi kagak sholat puasa kagak apa kali ya Bu ya. Setelah itu pas mau disiksa datanglah lemang itu datang. Kenapa? Jangan disiksa, orang ini sudah bersedekah. Dari situ dia bangun, ternyata sedekah itu pertama yang akan menjadi penolong kita. Cuma kalau lihat ayat tadi, ya Allah nggak mungkin berbohong kan? Apa yang akan menjadi penolong kita pertama? Ternyata sedekah kita. Sedekah, saya akan bersedekah, bukan saya akan sholat, saya akan puasa, saya akan tahajud, enggak, bukan itu. Atau kalau laki-laki saya mau kawin lagi, gitu enggak. Sana pergi. Udah, lanjut ya Bu. Fasarun ghaibin yuntazor. Nah itu udah selesai. Awid dajjal, atau ketika dajjal itu datang. Karena dajjal adalah fasyarun, sesuatu yang paling buruk yang akan datang menghampiri kalian, yang akan datang. Apakah kalian akan menunggu dajjal itu datang gitu? Karena dajjal itu Bu bisa dia diberikan kekuasaan oleh Allah melebihi kehebatan para malaikat atau setan. Dajjal itu bisa bikin apa aja. Kalau dia pegang batu sebesar ini, kamu mau apa? Saya pengen belian. Langsung dia
bisa bikin berlian, bikin emas, bongkahan emas. Kasih, tapi syaratnya satu, harus keluar dari Islam. Kamu mau apa? Mau sebesar apa bangunan, mau mobil apa Alphard atau yang lain gitu, dikasih sama dia. Tapi syaratnya, jadi kalau ada dajjal di satu daerah, di satu negeri, di suatu bangsa, tidak boleh ada orang yang beriman kepada Allah. Kalau beriman langsung digorok atau diapakan. Jadi fitnah dajjal ini fitnah yang sangat besar. sangat keji, sangat besar. Jangan nunggu sampai dajjal itu datang. Kita sebelum salam berdoa ya. Apa Bu doanya? Wa min syarri fitnatil masihid. Dari mulainya Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kenapa? Karena saking rusaknya itu dajjal. Ada juga Rasulullah mengatakan kepada kita supaya terhindar dari fitnah dajjal, baca surat Al-Kahfi di malam Jumat. Apalagi kalau dihafal 10 ayat pertama sama 10 ayat terakhir. Insya Allah, kalaupun dajjal datang, kita akan selamat. Tidak akan terjangkau oleh dia. Ya Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Kalau kita nggak datang pada saat ini, mudah-mudahan kita mengajarkan kita jangan dajjal itu kalau nggak datang pada masa kita, masa anak cucu kita. Jadi ajarkan ini kepada anak kita. Wasa'atu fasa'atu adha war. Dan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat berat dan sangat menakutkan. Ibu, hari kiamat itu justru kita mau berbuat baik, mau rajin ibadah, karena pasti mau jadi orang jujur, jadi amanah, jadi pengen beramal soleh, karena hari kiamat nanti itu hari yang sangat berat. Kalau dajjal mungkin ajal kita yang akan jadi taruhannya. Tapi syahid kalau seandainya ketemu dajjal, kita beriman kokoh gitu. Cuma ajal aja yang jadi pertaruhan. Tapi kalau udah hari kiamat, semuanya kita pertaruhkan. Jadi apa sebenarnya? Sesuatu yang paling buruk, sesuatu yang paling menakutkan adalah ketika datangnya hari kiamat. Maka persiapkan dari sekarang. Banyak bertaubat kepada Allah, banyak beramal soleh, bersyukur, berzikir dan ridho dengan ketentuannya. Insya Allah akan selamat. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Maaf Ibu ya, tutasinnya ke apa? Sebelum kita memasuki tahsin,